Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Rida Nur Fadilah. Saya mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman tentang materi yang berkaitan dengan mata kuliah metodologi penelitian. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang populasi dan sampel dalam penelitian. Jadi terlebih dahulu mari kita belajar atau mengetahui apa itu arti dari populasi. Jadi populasi itu adalah jumlah keseluruhan dari satuan atau individu yang karakteristiknya hendak kita teliti. Ya, jadi itu pengertian dari populasi. Namun tidak semua satuan individu yang bisa kita sebut sebagai populasi, karena populasi itu unit yang berpeluang dipilih menjadi sampel. Jadi populasi itu hanya yang memiliki peluang atau potensi untuk kita jadikan sampel. Misalnya kita akan melakukan penelitian tentang suku Jawa gitu kan, maka meskipun kita melakukan di seluruh masyarakat Indonesia gitu, namun yang bisa disebut sebagai populasi itu hanyalah orang yang suku Jawa, karena dia memiliki potensi untuk kita pilih sebagai sampel. Sementara suku-suku lain itu nggak bisa disebut sebagai populasi, karena yang berpotensi untuk kita ambil sebagai sampel dalam penelitian kita yaitu orang yang suku Jawa. Itu jadi pengertian sampel. Pengertian populasi. Nah, lalu selanjutnya pengertian sampel. Sampel itu bagian dari populasi yang diambil secara representatif yang bersangkutan dengan penelitian kita. Jadi sampel itu bagian dari populasi yang dia itu merepresentasikan dari keseluruhan jumlah populasi. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang alasan penggunaan sampel. Jadi apa alasan kita menggunakan sampel dalam penelitian gitu kan? Nah, yang pertama itu masalah waktu. Jadi dengan menggunakan sampel ini, waktu yang kita butuhkan untuk melakukan penelitian gitu kan, itu akan lebih efisien gitu, lebih singkat, karena yang kita teliti itu hanya sampel yang kita ambil gitu kan. Lalu selanjutnya ukuran populasi. Jadi ini juga menjadi alasan kita menggunakan sampel. Bayangkan jika populasi yang akan kita teliti itu jumlahnya besar, maka akan menyulitkan kita untuk melakukan penelitian dan membuang waktu gitu, karena jumlahnya yang sangat banyak. Lalu selanjutnya masalah biaya. Jadi menggunakan sampel ini juga akan memberi kita kemudahan dari sisi biaya, karena biaya yang kita gunakan untuk melakukan penelitian itu akan relatif lebih terjangkau gitu, karena tidak banyak yang akan kita teliti gitu kan. Lalu selanjutnya percobaan yang sifatnya merusak. Jadi alasan menggunakan sampel itu juga misalnya ketika kita melakukan penelitian yang sifatnya merusak, maka penggunaan sampel ini akan mengurangi dampak gitu kan. Karena bayangkan apabila kita melakukan penelitian yang sifatnya merusak, maka akan berapa banyak populasi yang berdampak atau menerima dampak dari penelitian kita. Misalnya dalam kita ingin mengecek golongan darah gitu kan, maka yang diambil kan
hanya sampel darahnya saja, ya kan, tidak semua darah dalam tubuh kita diambil, ya kan. Nah, begitulah. Lalu selanjutnya masalah ketelitian. Ya, jadi ini juga menjadi alasan kita menggunakan sampel. Karena dengan menggunakan sampel, kita akan menjadi lebih fokus atau lebih teliti dalam penelitian kita. Karena yang kita teliti itu jumlahnya sedikit, tidak sebanyak populasi, gitu kan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah pengambilan sampel. Ya, yang pertama itu kita harus menentukan target populasi. Ya, jadi untuk mengambil sampel kita harus sudah punya objek yang jelas. Jadi kita mengetahui objek apa yang akan kita jadikan sampel. Lalu mendaftar seluruh elemen unit populasi. Lalu menentukan sumber informasi apa-apa saja yang bisa kita ambil dari sampel. Lalu menentukan jumlah anggota sampel, berapa banyak jumlah sampel yang akan kita ambil. Lalu selanjutnya menentukan teknik pengambilan sampel, ya. Jadi untuk mengambil sampel itu kita harus menentukan dulu teknik pengambilan sampelnya seperti apa. Nah, teknik pengambilan sampel ini ada banyak, ya. Namun terlebih dahulu kita harus tahu bahwa jenis pengambilan sampel itu ada dua. Yang pertama probability dan yang kedua non probability. Yang probability itu sifatnya umum, bersifat umum. Jadi maksudnya itu seluruh anggota populasi itu berpotensi untuk dijadikan sampel. Nah, sedangkan yang non probability ini dia bersifat khusus. Jadi tidak semua anggota populasi itu bisa dijadikan sampel. Nah, dia dipengaruhi oleh target, misalnya kriteria dan lain-lain dalam penelitian tersebut. Nah, jenis atau jenis teknik pengambilan data ini ada banyak. Yang pertama ada sample random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, cluster sampling, sampling sistematis, sampling kuota, sampling accidental, sampling purposive, sampling jenuh, dan snowball sampling. Nah, snowball sampling ini maksudnya snowball itu bola salju, ya. Jadi ini adalah teknik pengambilan sampel yang tekniknya itu seperti bola salju yang semakin lama semakin banyak. Maksudnya dalam teknik pengambilan sampel ini sampel yang diambil itu pertama satu, gitu kan, lalu bertambah jadi 2, lalu bertambah jadi 6, jadi 12, dan seterusnya. Itu untuk melengkapi data, ya. Jadi apabila data belum terpenuhi atau terlengkapi, maka jumlah sampel yang diambil itu akan semakin banyak. Lalu selanjutnya sampling jenuh. Sampling jenuh itu teknik pengambilan sampel dalam kondisi populasi yang anggotanya itu sedikit, sehingga seluruh anggota populasi itu berpotensi untuk diambil dan dijadikan sebagai sampel, ya. Seluruh anggota itu dijadikan sebagai sampel karena jumlah populasinya sedikit. Lalu ada sampling accidental, ini maksudnya pengambilan sampel secara kebetulan, ya. Jadi ketika kita misalnya meneliti dan kita menemukan sampel, gitu kan, yang merepresentasikan hal yang akan kita teliti, maka kita langsung menjadikan dia sebagai sampel. Nah, jadi
kebetulan saja kita menemukannya dan kita langsung menjadikannya sebagai sampel. Nah, itu namanya sampling accidental. Lalu ada yang namanya sampling quota. Nah, jadi sampling quota ini kita menentukan suatu ciri tertentu untuk sampel yang akan kita ambil, dan kita mengambil sampel tersebut sampai kuota dari ciri yang mau kita teliti itu terpenuhi. Lalu selanjutnya ada proportionate stratified random sampling. Nah, ini teknik pengambilan data dalam suatu populasi yang anggotanya itu jumlahnya proporsional, dan kita pun mengambil sampel dari anggota populasi tersebut dengan jumlah yang proporsional. Misalnya di dalam suatu populasi itu orang yang sarjana itu ada 200, yang SMA ada 200, SMP 200, dan SD 200. Masing-masing sama gitu kan, proporsional. Maka kita mengambil sampel dari populasi yang demikian juga harus proporsional. Misalnya kita ambil masing-masing dari anggota tersebut 10 orang ya. Lalu selanjutnya disproportionate stratified random sampling. Ini kebalikan dari proportionate stratified random sampling. Jadi teknik pengambilan sampel ini dalam suatu populasi yang dia itu tidak proporsional jumlahnya, maka untuk mengambilnya pun kita harus memperhatikan nilai-nilai tertentu agar sampel yang kita ambil itu bisa mendukung penelitian yang kita lakukan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait populasi dan sampel ya dalam penelitian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.